Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Nabila dengan NIM 2311-322-006. Nama saya Kurniasa, NIM 2310113316. Nama saya Natasha Sabrina dengan NIM 231011-322-001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang BMC, yaitu Business Mode Canvas. BMC merupakan sebuah tools atau alat yang sangat dibutuhkan untuk orang yang akan memulai bisnis. Karena BMC memiliki 9 elemen penting yang dapat membantu pemilik bisnis merangkai strategi dan fokus dalam mengelola bisnis. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menganalisis 9 elemen tersebut dalam produk mie ayam. Yang pertama, pembahasan ini membahas tentang market segmentation, yaitu pada produk mie ayam dengan fokus pada 3 kelompok usia konsumen, yaitu anak-anak, remaja, dan lansia. Market segmentation adalah proses membagi pasar menjadi segmen-segmen yang berbeda dan kemudian menargetkan segmen-segmen tersebut dengan strategi pemasaran yang khusus. Dalam segmentasi pasar ini, pembuat mie ayam dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing kelompok usia. Contohnya, untuk anak-anak, mie ayam bisa dibuat dalam porsi kecil dengan rasa yang lebih manis dan menggunakan kemasan yang menarik sehingga menarik minat mereka. Sementara itu, pada remaja, mie ayam dapat dibuat dalam porsi yang lebih besar dengan varian rasa yang lebih beragam dan kemasan yang lebih stylish. Kemudian untuk lansia, mie ayam bisa dibuat dengan porsi yang lebih kecil dengan rasa yang mengutamakan kesehatan serta mudah dicerna sehingga cocok untuk mereka yang memiliki masalah pencernaan. Dengan melakukan segmentasi pasar pada produk mie ayam berdasarkan kelompok usia, maka pembuat mie ayam dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan meningkatkan penjualan mereka. Yang kedua, ada proporsi nilai atau value proposition. Dalam sebuah bisnis adalah deskripsi tentang manfaat yang dihadirkan oleh produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Proporsi nilai dari bisnis mie ayam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mie ayam dengan berbagai pilihan topping dan varian spesial yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis mie ayam ini memiliki banyak pilihan, sehingga membuat pelanggan dapat memilih variasi yang sesuai dengan selera mereka. Hal ini akan membuat pelanggan merasa lebih puas dan akan kembali lagi untuk mencoba varian lainnya. Yang kedua, mie ayam dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Bisnis mie ayam ini menawarkan pilihan untuk dinikmati langsung di warungnya atau dibawa pulang untuk dikonsumsi di rumah, ataupun pemesanan online. Hal ini tentunya sangat memudahkan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, terdapat pilihan side dish sebagai makanan pendamping. Selain mie ayam yang lezat, bisnis mie ayam ini juga menawarkan side dish atau makanan pendamping, sehingga pelanggan dapat merasakan pengalaman makan yang lebih lengkap dan memuaskan. Dengan proporsi nilai yang dibawa oleh bisnis mie ayam ini, diharapkan bisnis ini dapat menarik minat pelanggan dan menciptakan pengalaman makan yang memuaskan bagi pelanggan. Yang ketiga, ada channels. Yang pertama, untuk promosi mie ayam di media sosial dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Untuk meningkatkan efektivitas promosi, perusahaan bisa mempertimbangkan beberapa taktik, seperti membuat konten yang menarik dan berguna bagi konsumen, memanfaatkan hashtag yang tepat, menjalin kerjasama dengan influencer atau selebriti, dan mengadakan giveaway atau kontes. Selain itu, mengikuti tren atau event tertentu juga dapat meningkatkan visibilitas dan interaksi dengan konsumen potensial. Yang kedua, untuk promosi mie ayam ini dapat dipromosikan dengan di aplikasi pemesanan makanan online seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Perusahaan bisa membuat paket promo yang menarik, memberikan diskon atau cashback pada pembelian pertama atau menawarkan gratis ongkir atau tambahan topping pada pembelian tertentu. Meningkatkan rating dan review pada aplikasi juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjadikan produk mie ayam lebih populer di platform tersebut. Selain itu, adanya fitur recommendation atau rekomendasi makanan juga dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan konsumen pada produk mie ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kurniansyah. Saya akan membacakan kelanjutan dari mie ayam. Nomor 4. Customer relationship pada usaha mie ayam yang dilakukan melalui promosi menarik. Di antaranya adalah pemberian promosi gratis minuman khusus untuk memesan menu mie ayam spesial komplit, berbagai macam promosi menarik untuk membeli khusus melalui aplikasi online, dan potongan harga 25% khusus pada hari Jumat. Dengan memberikan promo ini dihadapkan usaha mie ayam yang dapat membangun hubungan yang baik yang pelanggan dan menarik minat banyak konsumen untuk mencoba menu yang ditawarkan. 5. Sumber pendapatan atau revenue streams yang menjadi fokus dalam pembahasan, yaitu 1. Modal awal dari pribadi. Sumber pendapatan pertama dari usaha mie ayam adalah modal yang ditanamkan oleh pemilik usaha dari sumber pribadi mereka. Hal ini dapat berupa tabungan gaji atau penghasilan dari pekerjaan lain atau aset yang dijual untuk melalui usaha mie ayam. Modal awal ini akan menjadi dasar sebagai operasional dan mengembangkan usaha mie ayam. 2. Dana dari investor. Selain modal awal dari sumber pribadi, sumber pendapatan kedua dari usaha mie ayam adalah dana dari investor. Investor dapat diberikan dana tambahan untuk membantu memperluaskan operasional usaha, misalnya untuk membuka cabang baru, meningkatkan kualitas produk, atau mengembangkan strategi pemasaran. Pengelolaan dana dari investor termasuk bagaimana pertahankan hubungan baik dengan mereka merupakan kunci penting dalam memberhasilkan usaha mie ayam. 3. Penjualan mie ayam. Sumber pendapatan inti dari usaha mie ayam adalah penjualan mie ayam itu sendiri. Mie ayam yang lezat dengan bumbu rempah yang khas dapat menarik pelanggan secara berulang-ulang. Untuk itu, pengelola harus menjaga kualitas produk dan variasi menu agar tetap menarik minat pelanggan. 4. Penjualan side dish atau makanan pendamping. Selain mie ayam, usaha mie ayam juga bisa menawarkan side dish atau makan pendamping lainnya untuk menambah pilihan menu bagi pelanggan. Side dish ini biasanya berupa sayuran pangsit, bakso, atau mie ayam pangsit yang juga harus memiliki kualitas dan cita rasa yang baik untuk menarik pelanggan. Dapat dari penjualan side dapat membantu peningkatan pendapatan dari usaha mie ayam secara keseluruhan. Terakhir, 6. Key activities. Pertama, bisnis mie ayam harus membeli bahan premium untuk membuat mie dan side dish lain agar hasil produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan mencapai cita rasa yang lezat. Kualitas bahan baku akan mempengaruhi rasa dan kualitas produk akhir, sehingga investor harus memilih bahan-bahan terbaik dari supplier yang Anda. Kedua, memilih bahan-bahan premium. Membuat mie ayam harus membuat mie dan side dish yang dengan spesifikasi yang tepat serta menghasilkan rasa nikmat dalam proses pembuatan. Selain kualitas bahan yang juga penting untuk memperhatikan teknik pengelolaan dan penyimpanan bahan agar menghasilkan produk kualitas tinggi. Ketika melayan yang ramah, cepat, dan memuaskan juga harus diberikan untuk menjamin kepuasan pelanggan. Hal ini termasuk dalam menjaga kebersihan dan keindahan tempat usaha, melayani pelanggan dengan ramah, serta memberikan informasi terkait produk dan layanan yang diberikan. Keempat, memiliki usaha harus mempertahankan rasa supaya pelanggan bertahan dan bertambah serta dapat bersaing dengan kompetitor yang banyak.
Hal ini bisa dilakukan dengan terus melakukan informasi pada resep dan yang disajikan. Selain itu, upaya promosi juga harus dilakukan secara tepat untuk menjangkau calon pelanggan yang lebih banyak. Dan itu saja yang saya sampaikan dan terima kasih. Yang ketujuh, key resort. Pertama, lokasi warung yang strategis dan mudah dijangkau. Key resort ini sangat penting karena lokasi yang tepat akan membantu menarik pelanggan, mempermudah distribusi, dan memperluas jangkauan pasar. Sebagai contoh, lokasi warung yang berdekatan dengan kampus atau perkantoran akan menarik mahasiswa atau karyawan sebagai pelanggan potensial. Yang kedua, alat memasak yang praktis dan modern. Alat memasak yang canggih dan praktis dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Sebagai contoh, mesin penggiling mie atau oven bisa membantu mempercepat proses pengolahan mie dan set dice lainnya. 3. Pekerja yang kompeten untuk mengolah mie ayam dan set dice. Pengelola warung memerlukan pekerja yang handal dalam mengolah mie ayam dan set dice pendampingnya. Tingkat keahlian dan pengalaman pekerja tersebut akan berpengaruh pada kualitas rasa dan penampilan hidangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, merekrut pekerja yang berpengalaman dalam bidang kuliner sangat penting. Yang keempat, supplier bahan baku terpercaya. Bahan baku yang berkualitas dan terpercaya menjadi faktor penting dalam menjaga kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, mendapatkan suplai bahan baku dari supplier terpercaya akan menjamin kestabilan pasokan, kualitas rasa, dan keamanan produk yang dihasilkan. 8. Mitra bisnis atau key partners. Yang pertama, pemilik bisnis menjadi pihak yang paling penting karena mereka bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan bisnis yang dilakukan. Pemilik bisnis juga menjadi sumber modal dan dapat membantu dalam perencanaan strategi bisnis. Yang kedua, selain pemilik bisnis, karyawan juga menjadi mitra bisnis dalam usaha mie ayam. Karyawan yang terampil dalam memasak mie ayam dan melayani pelanggan menjadi faktor penting dalam keberhasilan usaha mie ayam. 3. Supplier bahan baku pembuatan mie seperti tepung terigu, telur, dan minyak goreng juga merupakan key partners yang penting dalam usaha mie ayam. Ketergantungan pada supplier yang handal dan berkualitas dapat mempengaruhi kualitas mie ayam yang dihasilkan dan menjaga stabilitas biaya. Keempat, pedagang sayuran, bumbu, dan daging juga menjadi mitra bisnis penting dalam usaha mie ayam. Ketersediaan bahan-bahan berkualitas dan harga terjangkau dapat mempengaruhi kualitas mie ayam yang dihasilkan dan menjaga keuntungan bisnis. Dalam keseluruhan, key partners memainkan peran penting dalam keberhasilan usaha mie ayam. Pengelolaan hubungan yang baik dan efektif dengan key partners dapat membantu menjaga keberlanjutan bisnis, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan keuntungan bisnis. 9. Cost structure merupakan sebuah gambaran tentang bagaimana biaya-biaya didistribusikan pada bisnis. Yang pertama, biaya memperolehan alat. Biaya ini meliputi harga beli alat yang dibutuhkan untuk memasak atau mengolah mie ayam, seperti wajan, kompor gas, pisau, dan peralatan lainnya. Kedua, biaya pengadaan lokasi. Biaya ini termasuk dalam pengadaan warung, termasuk pembelian gerobak atau meja untuk pemasangan alat masak dan pelayanan, penyewaan lokasi, pembangunan warung, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya pengadaan bahan baku. Biaya ini terkait dengan pembelian bahan baku yang diperlukan untuk membuat mie ayam seperti mie telur, ayam, sayuran, bumbu, dan lain sebagainya. 4. Biaya pemasaran dan promosi. Biaya marketing dan promosi termasuk biaya iklan, media sosial, pembuatan brosur, voucher, atau diskon harga, dan lain sebagainya. Dengan menghitung cost struktur, perusahaan akan mengetahui jumlah pengeluaran serta dapat memberikan dasar untuk mengambil keputusan dalam hal penetapan harga dan strategi bisnis lainnya. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.